got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa BSI Cengkareng. Di sini kami pengen tahu seputar membatik Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Edi Suprianto, Bapak di sini bagian apa? bagian struktur batik. Kalau boleh tahu ini museum ini sejak apanya Pak didirikan? Tanggal 28 Juni tahun 1976. Udah lumayan lama. Kalau Bapak kerja di sini udah berapa lama? Saya baru 18 tahun. 18 tahun. Sepuh. Itu. Kalau batik itu berasal dari mana sih Pak? Batik itu menurut sejarahnya dibagi menjadi 2, batik pedalaman dan batik pesisiran. Di mana batik pedalaman itu dari Jogja dan Solo, yang memiliki ciri-ciri warnanya gelap seperti warna coklat, sogan, hitam, putih, dan biru. Untuk motifnya terpengaruh budaya Hindu Jawa. Motif-motifnya itu motif simbolis. Kemudian yang kedua, motif batik pesisiran itu selain dari Jogja dan Solo, warnanya cerah. Daerahnya selain Jogja Solo itu seperti Jakarta, Madura, Pekalongan, Cirebon. Intinya adalah selain dari Jogja dan Solo, itu termasuk batik pesisiran. Dan dipengaruhi oleh budaya asing atau budaya barat, di mana Indonesia pernah dijajah dengan Belanda. Jadi batiknya ada yang dipengaruhi budaya Belanda, seperti motif konsulin, maselar, ya, Ijan, itu motif-motif pengaruh budaya Belanda. Kemudian juga pernah dijajah dengan Jepang. Batiknya juga dipengaruhi motif-motif dari Jepang, seperti motif pagi sore, motif bunga sakura, ya. Itu motifnya dipengaruhi budaya Jepang. Dan ada satu lagi Jawa Hokokai, itu dipengaruhi budaya Jepang. Dan ada lagi dipengaruhi budaya asing yang lainnya seperti India, motif patola. Lalu ada dipengaruhi budaya Arab, nuansa Islami, motif-motifnya kaligrafi Arab. Pak, boleh dijelasin nggak alat-alat apa aja yang digunakan buat ngebatik? Untuk membatik itu dibagi menjadi 2 macam, batik tulis dan batik cap. Kalau batik tulis menggunakan alat namanya canting tulis. Dan canting tulis itu beraneka ragam sesuai dengan fungsinya. Canting yang bermata kecil itu untuk membuat titik atau garis kecil. Dan ada canting yang ukurannya sedang, itu untuk membuat desain atau pola motifnya. Dan ada canting yang berukuran besar, itu untuk ngeblok atau nembok. Dan juga ada canting yang cucuknya itu bermata 3, 5, 7, itu untuk membuat motif desain nitik. Dan yang kedua ada batik cap. Batik cap itu menggunakan alat namanya canting cap. Jadi fungsinya satu desain itu hanya mungkin sekali tekan saja sudah selesai. Tapi kalau batik tulis, satu desain itu mungkin bisa waktunya kayak seperti yang tadi lama ya, dibuat paling enggak 1 jam. Jadi perbedaannya sangat jauh prosesnya antara batik tulis dengan batik cap. Dan ada juga kombinasi batik tulis dengan batik cap, itu kombinasi. Kan kalau kita udah kelar ngebatik, kan tadi saya lihat-lihat juga tuh di sebelah sana. Kan ada proses pewarnaannya. Biasanya dipakai buat pewarnaan itu pakai pewarna sintetis atau apa ya biasanya? Jadi batik itu ada 2 warna, yaitu pewarna alam dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling pekarangan kita, ya, dan satu lagi pewarnaan kimia. Untuk pewarnaan alam itu mungkin sekarang ini
tidak banyak sekali yang menggunakan, karena di samping batik itu harganya mahal untuk pewarnaan alam, prosesnya pun juga sangat lama. Kalau pewarna alam itu proses pembuatan dari kainnya pun juga harus diolah, yaitu dengan cara dimordanting supaya masuk warnanya, lalu juga pengolahan warna alamnya itu juga harus diolah dulu untuk membuat ekstraknya. Tetapi warna alam itu sangat ramah lingkungan, itu nilai plusnya. Untuk nilai kekurangannya ya prosesnya yang sangat lama. Nilai plusnya lagi harganya pasti sangat mahal karena prosesnya yang sangat lama dan juga proses pembuatannya agak susah. Kalau kimia itu dibagi beberapa jenis warna ya. Yang tadi digunakan itu warna naphtol, lalu juga ada indigo sol, dengan reaksi kimianya terkena sinar matahari baru muncul warna, dan yang satu lagi warna remasol. Jadi ada 3 jenis warna, indigo sol, remasol, indigo sol. Kalau yang dipakai di sini tadi itu Naphtol dengan teknik celup. Biasanya untuk membuat batik itu tergantung dari proses tekniknya mau seperti apa. Kalau mau tekniknya dicelup ya menggunakan warna antara naphtol dan indigo sol. Tapi kalau tekniknya menggunakan kuas atau colet itu menggunakan warna remasol. Itu perbedaan di teknik pembuatan dengan menggunakan pewarna. Oh ya, satu lagi, tadi saya lihat habis pencelupan batik itu kayak dimasukin ke apa? Rebus. Iya, direbus. Itu fungsinya apa ya? Jadi fungsi merebus kain itu dalam bahasa batiknya adalah melorot. Melorot itu melepas lilin malam dengan cara direbus, dan air rebusannya itu selain air biasa ditambahkan larutan menggunakan tepung sagu dengan cara dilarutkan baru ditambahkan ke air yang mendidih tersebut. Tapi ada juga yang menggunakan tepung sagu pun masih menempel lilinnya, kita adopsi lagi ke tahapan yang kita campur dengan larutan soda api. Itu untuk melepaskan lilin. Ya, karena lilin itu ada tingkatan kesusahannya juga. Kalau lilin yang kita pakai ini masih tahap lilin yang standar. Tapi kalau untuk pengrajin, karena batik itu kan tidak selesai dalam waktu sehari 2 hari, kadang ada yang 1 tahun. Kalau lilinnya yang biasa, nanti akan gampang pecah lilinnya. Jadi ada lilin yang premium dengan tingkat kelengketannya sangat bagus. Itu di akhir proses pengelorotannya pun juga akan susah. Tapi ya itu kita siasati dengan menggunakan larutan soda api. Ya Pak, saya juga mau nanya, menurut Bapak kan udah lama banget di sini. Perlu nggak sih orang-orang kayak generasi saya gitu, generasi kayak kita gitu, buat kenal budaya batik gitu? Ya tentunya, apalagi batik sudah diakui sebagai warisan budaya ya oleh dunia sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Jadi sebagai generasi muda, alangkah baiknya ikut melestarikan budaya batik itu supaya tidak punah. Bagaimana caranya? Paling tidak ya seperti yang tadi ini, ikut mencoba untuk belajar membatik. Syukur-syukur nanti ada salah 1 atau 2 orang yang menjadi pengrajin atau menjadi pengusaha. Kalau tidak bisa ya paling tidak memakai pakaian batik itu juga sudah ikut melestarikan budaya batik. Tidak usah malu memakai batik walaupun tidak di acara yang resmi, normal ya, formal seperti kondangan ya. Kita datang ke museum memakai batik itu sudah bagus sekali, ikut melestarikan budaya batik. Ada lagi? kayaknya udah cukup. Buat wawancaranya. Makasih buat waktunya ya Pak. Sama-sama. Makasih ya Pak.